Kaum Kang Ulum menyapa. Rahasia sukses dengan modal recehan hasil miliaran. Setiap Kamis jam 3 sore, minggu pertama dan minggu ketiga. Hanya di 94,7 Erlitsa FM. Direktur Milagros Kang Ulum atau Miftahul Ulum. Assalamualaikum Kang Ulum. Waalaikumsalam Mbak Yudinda. Ya, dulu kayaknya rada berminyak wajahnya, tapi sekarang berseri-seri ya. Beruang. Mana itu beruangnya? Jangan diperlihatkan. Oke Kang Ulum, pokoknya sukses selalu untuk Kang Amin. Ulum ya. Dan tentunya jangan lupa kita semua ini adalah kawan-kawan lama yang kita sekarang dipertemukan kembali. Amin. Reuninan ya, reuninan. Siap. Dan pasti ya, ini nggak bisa kita pungkiri, pasti di 6 tahun atau 7 tahun silam kita itu mengalami sesuatu tragedi-tragedi yang mengenaskan. Dan mungkin nanti bisa kita kuak habis ya Siap, di sini. biar ingat ya. Pokoknya tidak usah malu-malu karena itu adalah sejarah kita gitu loh ya. Meskipun itu ada suka duka, itulah sejarah kita. Dan yang penting sekarang kita sudah berada di sini bertiga kumpul kembali. Kan begitu ya Kang Ulum ya? Jangan sampai malam ya Mbak. Iya dong. Nanti kalau malam berdua aja. Siap. Oke, untuk berikutnya, wah ini dia guruku ini. Guru Guru gue. Aku jadi sama-sama malu deh. guru. Guru besar Malu apa aku. guru besar apa Guru guru besar kecil? dong. Guru Oh, kecil. bukan guru kecil. Dulu aku belum bisa siaran. Iya. Aku tuh malu loh. Pernah itu digebrak mejaku. Karena apa? Aku komennya keliru. Demi kebaikan ya, sekarang jadi manajer loh dia. Aduh, jangan gitu dong. Aku masih teringat loh ini. Iya, kita perkenalkan Bapak Seno Aditya yang dulu nama kondangnya, sekarang berganti dengan Bapak Suharyanto, Esos IMIKOM, dosen Wes, dari pokoknya. Ilmu Komunikasi. Wah, Iya. USM Semarang. Tepuk tangannya Tepuk dong. tangan, Novi. efek ya. Ini bos-bos kita ya luar biasa, guru besar. Bos kita pernah berboncengan Iya. juga malam-malam gitu. waktu Menjemput itu. rezeki ya. Pokoknya waktu masa lalu sangat mengesankan apa Iya. menyusahkan? Menyedihkan Oh, ya. menyedihkan, ya. Pokoknya kita sama-sama dalam penderitaan gitu. Nggak usah diulang ya, Iya. yang dulu. Yang dulu nggak usah diulang, tapi nanti kita mengulangnya yang happy-happy Oh, aja iya, begitu iya. loh kan. Siap, Sekali-sekali gitu kita diajak ke resto yang megah gitu, bintang 5 Ya, gitu. Nanti yang cerita Mas dosen. Oh gitu ya. Ada saksi hidup ya. Bukan saksi bisu ya. Loh kita berdua itu saksi hidup loh. Saksi hidup ya. Oke Kang Ulum, Pak Suharyanto, semoga di pertemuan kita 1 jam ini membawakan manfaat untuk kita, juga untuk semua pendengar radio Erlisa, penonton di Facebooknya Erlisa, juga di YouTube-nya Erlisa yang mungkin saat ini sudah nggak sabar pingin ya, karena tadi malam saya itu sempat ngeser-ngeser gitu di Facebook, di grup-grup gitu. Wah, aku penasaran dong, pengen nonton langsung. Kalau nonton langsung bisa, kan Iya. langsung live di Facebooknya Erlisa gitu. Ya, sekarang ini kita bertemu. Nah, silakan yang nonton, mungkin sekarang ini sudah banyak sekali yang nge-like ya. Kita Yes. nggak tahu adminnya di situ seperti apa. Iya, sekarang Kang Ulum dulu. Ya, kenapa Kang Ulum bisa mengambil bintang tamu? Bintang tamu. Ya, Bintang kecil. Ya, di sini kan temanya adalah sukses butuh partner. Iya. Kenapa Kang Ulum ini mengambil bintang tamu dan mengajak menggandeng seorang Bapak Suharyanto? Iya. Ini yang saya penasaran loh Pak. mau tahu apa mau Iya. tahu banget? Sekarang banget Banget. dong. Iya, sekarang dijelasan dulu ya. Kenapa Pak Mas Bro dosen, Ya, Mas Bro dosen, Mas Seno atau Mas Suryanto dulu yang menjerumuskan saya kepada lembah keilmuan. Iya. Lembah keilmuan. Saya dulu di suatu ketika sekitar November 2002 saya itu punya tawaran 3 Mbak. Saya diangkat jadi pegawai di Solo oleh bos saya, bos mebel, dengan bayaran 20.000 per hari saat Per hari, itu. Nah, sudah lumayan lah, besar, 20.000. karena sebelumnya 9.000. Iya. 20.000. Yang kedua, saya mau diangkat oleh seseorang yang menurut saya sekarang sudah almarhum,
orang Demeling, tetangga Mbak Dinda. Saya mau dikuliahkan, mau dibawain mobil dan dijadikan anak angkatnya. Siapa itu? Ada deh di sana. Dan Tapi itu aku tahu loh. Iya, saya berdoa berbulan-bulan, yang asalnya tidak pernah tahajud, saat itu tahajud pengen jadi anak angkatnya. Karena memang saya pengen bisa nyopir, pengen kuliah juga. Tapi ada tawaran satu lagi, jadi OB di salah satu radio di Jepara di sana. Terus saya mikir di satu hari itu tawaran 3. Jebulnya ya waktu itu belum kenal Pak Mas Bro dosen. Mas ya. Bro dosen paling waktu itu masih jaim-jaim gitu Iya, memang belum kenal sama sekali. Belum kelihatan karena hitam kan gitu. Dan sejarahnya itu dari teman beliau kuliah, yaitu namanya panggilannya Mas Parmin, yaitu Mas Hafid Abdul Mujib, yang mungkin sekarang kepala sekolah atau apa di Sinanggul sana. Oh iya ngerti sana aku itu, ngerti. yaitu teman saya dan teman beliau kuliah. Dari sana saya terjerumus jadi seorang OB. Kenapa saya jadi seorang OB? Karena saya pikir di radio itu temennya banyak. Saya senang di lapangan, ke sono kemari, diajak siapapun, terutama Mas Bro dosen itu. Dulu belum dosen, masih mengenaskan dulu. Ya itu cerita banyak, jadi nanti biar Mas Bro dosen cerita sendiri ya. Suatu ketika juga beliau suaranya sudah menggelegar, tapi banyak orang tidak percaya setelah melihat suaranya gede, orangnya kecil kan gitu. Betul. Tidak menghina ya. Ngomong fakta itu ya. Itu terus Mas Bro dosen punya temen ya, di Demeling juga ya, Jum Biru itu bisa ngecor Mbak. Ngecor suara. Suaranya hidungnya itu dikasih apa itu, kok tiba-tiba kita sudah di sana kepengen suaranya lebih keren lagi kan. Kalau saya kan nggak keren nggak apa-apa, wong OB itu di sana ditinggal pergi orangnya. Terus ini gimana? Terus kita pulang udah 1 minggu, Pak Seno bisa siaran atau tidak waktu itu, pokoknya itu ngeri sedap. Iya. Kalau ingat-ingat masa lalu kayaknya gimana ya memang. Ya. Padahal itu nyata loh ya. Dan Terus? saya memang dulu bikinkan kopi, kalau pagi. Itu termasuk ya bikin salah satu yang Iya, Saya dibikinkan kopi enak banget loh. masa lalu. Rasain lah ya. Sekarang kebalik ya. Iya, itulah namanya dunia kehidupan roda berputar ya. Dunia terbalik. Dunia terbalik. Itu Iya. Mbak Dinda kira-kira. Oke, seperti sekilas flashback ke belakang kayak Tapi gitu ya. uniknya sama-sama sekitar puluhan tahun kita nggak ketemu, terus kita ketemu, beliau sudah jadi seorang dosen di salah satu perguruan tinggi waktu itu di Kendal ya. Iya. Kita ketemu waktu itu. Oh sempat ketemuan di Kendal. Saya Oke. sudah punya mobil yang kedua, Iya. yang Fortuner itu. Terus saya Mobil yang kesana, kedua sih bener ya. ya. Liter. Saya ke sana. Iya dong. Kepala aku kemut-kemut. Jemput seorang dosen kan. Ya mungkin masih di bayangan saya nggak dosen Wong dulu rekasannya bareng. Iya. Reti gembelnya sama saya. Iya. Itu jadi dosen. Ya mobil saya masih plat merah. Plat merah saya ke sana dengan hormat. Tapi teman-temannya banyak. Ya situlah kira-kira, biar Mas Bro Seno yang cerita sendiri. Itu Mbak Dinda. Oke. Ya, sekilas tentang riwayat-riwayat ketika itu kenapa kok sampai ngajak Bapak Suharyanto atau Mas Seno Aditya diajak ikut gabung di talkshow ini ya. Iya. Itu adalah karena alasan itu. Iya. Sekarang saya pengen tanya sama Bapak Suharyanto atau Mas Seno ya. Mas Bro. Mas Bro. Iya. Seno. Mas Bro Mas Seno. Bro Seno. Apakah benar yang diceritakan? Aku kalau belum ada yes atau no itu belum percaya gitu loh. Masa sampai sengenes itu sendiri? Boleh langsung cerita ya? Iya. Oke. Nah kalau kita ngomong soal sukses itu butuh partner dan menggandeng saya juga kaget gitu kan. Tapi ini bisa untuk pembelajaran kita bersama bahwa semua itu melalui perjalanan ya. Kita ngomong soal Kang Ulum.
Ya maaf, sampai sekarang pun saya tetap ya ngomong sama beliau Kang Ulum. Ya di sisi Dari lain ya. dulu. Iya. Bos, Memang sekarang enakan udah bos. gitu. Kelihatan lebih akrab dipanggil Kang gitu. Daripada Mas, daripada Pak gitu. Iya, dan gini, kalau kita ngomong soal Kang Ulum, sejak dulu memang rekoso ya, boleh dikatakan rekoso. Tapi waktu itu saya melihat keseriusan seorang OB dari berbagai OB itu Dari beliau antara yang sekian iya, OB justru saya belajar sama beliau sebagai OB waktu itu. yang gigih gitu. Yang gigih, selain itu beliau itu sangat dekat sama yang di atas terutama. Setiap malam itu dia bangun gitu kan. Saya pernah diajak ke Kudus waktu itu untuk diajak puasa. Ya, Yang bener ya. gila banget Masa waktu itu sama saya Kang nggak Ulum kepikiran. Seorang Kang Ulum OB mengajak saya puasa, yuk kita melakukan puasa gitu. Beliau puasa 3 tahun berturut-turut, terus waktu itu saya diajak puasa 1 tahun. Saya ambil 1 tahun waktu itu sambil kuliah di salah satu universitas di Jepara gitu kan. Terus gila banget, setiap malam beliau bangun gitu kan. Pernah saya dan teman-teman mencoba itu menaruh beberapa ini misalnya uang atau makanan di meja itu, mancing gitu kan. Seberapa jujur OB baru waktu itu. Sampai gitunya. Sampai gitunya, iya. Karena kita itu dituntut profesional ya di situ, profesional. Kejujuran Akhirnya di sini. kejujuran diutamakan. Oh ternyata gila banget. Kalau mau makan secuil gorengan aja, itu mencari orang yang punya gorengan itu. Padahal itu untuk umum gitu. Teman-teman pada salut dan akhirnya yang mau ikut ngaji waktu itu belajar sama beliau. Jadi OB plus ustadz waktu itu ya. Iya. Tapi saya punya keyakinan bahwa beliau nantinya akan menjadi orang yang enak gitu loh. Dan saya tidak tahu. Sudah bisa diramal begitu waktu itu ya, mungkin di garis-garis tangannya gitu ya Pak. Bisa dirasakan. Bisa dirasakan dari aura kejujurannya gitu kan. Terus waktu itu dia berani ambil sikap hanya 2 tahun ya. Jadi 3 tahun. 3 tahun jadi OB terus pamit gitu. Padahal waktu itu banyak yang antri jadi OB sebenarnya waktu itu. Gitu kan. Terus lah mau kerja di mana Kang? Terus akhirnya jualan pulsa ya waktu itu ya. Isi rekoso meneh metu OB. Jadalan pulsa, oh ada peningkatan gitu. Ternyata kita punya itu usaha sendiri. Iya, punya usaha sebenarnya. sendiri. Terus akhirnya dipisahkan lama gitu kan. Saya sampai melanglang buana sampai ke Semarang, S2 sampai ke Kendal jadi dosen, tiba-tiba saya dipertemukan dengan wajah OB yang sudah jadi bos. Bawa Fortuner waktu itu. Fortuner plat merah ke kampus saya. Waduh. Dan waktu itu teman-teman pada kaget gitu kan. Iya. Saya mau belajar apa sih sukses itu. Kalau saya simpulkan dari awal, sukses itu butuh partner betul. Ya, partner temen, terutama partner yang di atas gitu kan. Jadi saya tidak heran Kang Ulum sekarang jadi bos. Itu kan tidak mungkin ya kalau tidak punya anak buah atau partner lainnya. Jadi ada 3 menurut saya, pelaku, teman, sama yang di atas gitu. Itu cerita horornya Kang Ulum yang dulu memang rekoso banget ya. Waktu jadi OB katok kolor itu ya boleh dikatakan hanya berapa, sekarang pakai itu, besok lagi pakai itu gitu kan. Cuci kering pakai, cuci kering pakai. Tahu, masih ingat. Aduh, kok ngenes banget sih Kang? Ternyata bisa begini, ini yang menarik sekali gitu. Kemarin saya dihubungi ikut di talkshow oke gitu. Jadi ini untuk pembelajaran kita bersama. Oke. Gitu. Dan sekarang depositonya sudah MM-an loh. Iya, sudah MM-an. Saya Sudah tidak bisa membayangkan. Tapi saya tidak M loh. Saya tidak M loh. Aku. Oke, sahabat Erlisa, itu adalah kesaksian dari seorang Bapak Suharyanto atau Bro apa? Mas Bro. Mas Bro Seno. Mas produsen. Yang dulu sering Julukannya dibuatin gitu ya. ini ya, dibuatin mie, dibuatin kopi sama beliau gitu. Dan sekarang kebalikan ya. Sekarang kebalikan.
Luar biasa. Meskipun nggak sampai dibuatin tapi setidaknya ya, setidaknya posisinya sudah berubah gitu loh ya. Oke sahabat Erlisa, itulah tadi kesaksian dari Bapak Suharyanto selaku teman dari ketika Kang Ulum berjuang bersama mengarungi kehidupan ini dari mulai dari nol ya, dari minus malah. Minus malah. Dan sekarang sudah menjadi seorang sosok bos Milagros seperti sekarang ini yang kita lihat, badannya kekar ya. Ya, ada ganjalannya subur lah. mungkin. Kata Mbak Dinda menyesuaikan dompet. Iya. Dulu tidak seperti ini loh, ngenes banget loh. Iya betul. Lah wong Jangan saya juga tinggal- menyaksikan sendiri. Nah itulah di balik Iya. jiwa yang tenang itu ada dompet yang tebal kan gitu. Catet. Nah, itu ada sound efeknya tepuk tangan sudah. Kan seperti itu ya. Nah sekarang gini loh Kang, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas produsen tadi ya Bapak Suharyanto, apakah itu betul gitu flashbacknya ke belakang seperti itu? Apakah dulu itu memang suka bikin kopi, bikinin Mas produsen, suka bikin apa Kira-kira. menu-menu, atau mungkin kalau kemana-mana, Pak saya mau ini dulu gitu ya. Sampai pamitan. Terus memang apakah betul diuji juga dengan Kalau kejujurannya? dipersenin ya mungkin 100%. Wah. Karena Pak dosen tidak mungkin bohongin Mbak Dinda. Oke, sekarang gini Kang, dari semua riwayat-riwayat Kang Ulum itu sekitar tahun berapa ya Pak ya? Saya terjun di dunia dosen itu sekitar kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Maksud saya ketika bersama Ketemu. jadi OB mulai itu tahun berapa ya? Itu sekitar tahun berapa ya? Kita 2002. flashback 2002-an. 2002. Iya. 2002. Oke, sekarang saya tanyanya gini, dari mulai tahun 2002 sampai sekarang 2020 menjadi sesukses ini, ilmu-ilmu apa sih yang digunakan begitu selain tadi partner juga yang disampaikan oleh Bapak dosen tadi ya, partner bersama Allah, partner bersama teman, diri sendiri, kejujuran dan lain sebagainya, kegigihan, apalagi kira-kira yang perlu mungkin bisa kita contoh gitu ya untuk pendengar sahabat Erlisa juga gitu, supaya bisa meniru langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menuju sukses dari mulai derita yang tak berujung seperti itu kok sekarang kok sampai kayak gini gitu loh. Sudah berujung. Sudah sampai pada titik nadir gitu. Gimana itu Kang? Memang perjuangan yang menurut saya karena dari kecil ya hidupnya seperti ini itu. Nah dibilang rekoso ya enggak Pancen. juga, tapi yang bilang rekoso orang yang melihat juga. Di sana saya belajar di radio itu kan seneng ya, orang yang datang juga banyak, berbagai karakter. Saya juga belajar, saya uji mental itu di radio memang. Orang-orang pagi di sana waktu itu masih di depan rumah sakit. Iya. Mas Bruseno itu di depan rumah sakit kan pagi orang banyak. Saya itu nyapu kalau pagi itu agak sengaja setelah sholat subuh biasanya tidur lagi, terus karena berwayangan gitu kan. Berwayangan saya pakai celana pendek medet itu, saya jam 8 itu nyapu jalan raya depan rumah sakit kan banyak orang. Terus pokoknya raut mukanya wis ra karo-karuan bangun tidur gitu kan, belum mandi memang. Terus pokoknya saya nikmati itu semuanya. Jadi memang kejujuran itu nomor satu. Yang saya sampai manajer marketingnya itu namanya apa, SSO. Iya, Setiap ada suruh fotokopi atau apa, ada uang sedikit lah. Waktu itu ya uang 500.000 masih lumayan ya berfungsi. Itu saya tidak mau pakai, memang bukan uang saya. Tapi harapan saya kan tidak hanya 1.000 tapi lebih banyak gitu maksudnya. Ya, saya tetap kembalikan. Direwangi dipakai cuma segitu aja Iya. kan gitu ya. Karuan banyak kan gitu ya. Untuk apa kan gitu ya. Podo-podo dosa wae. Ya, gitu. Oke Jadi deh. mulai dari situ kita belajar banyak, Mbak. Memang perjuangan sangat dibutuhkan. Ya. Saya Pak Sena itu sama. Nah, saya bilang suksesnya sama. Saya menjalani seperti beliau jadi dosen pun tidak bisa.
dan itu orang mudah karena tidak ada biayanya juga sama. Nah ini modal itu sama dengan judul kita kemarin yang pertama, yaitu modal recehan hasil miliaran. Ya. Beliau kuliah pun ndak pakai modal, ya modalnya tenaga dan pikiran, wis pokoknya ditirakati sampai nggak makan bahasanya gitu. Itu seperti saya juga ngerti loh perjuangannya Bapak. Ini saya cerita ke pendengar radio Elisa, bukan ke Mbak Dinda. Kalau Mbak Dinda tahu semuanya soalnya. Gitu. Jadi modalnya apa, Mbak? Jualan suara karena penyiar itu kan. Gitu Mbak Dinda. Terus sekarang kita menoleh ke Milagros ya. Sekarang kan Kang Ulum suksesnya itu memang benar-benar nyata bahwa yang membuat Kang Ulum sukses itu di Milagros. Meskipun sebelum Milagros lewat Milagros ya. Meskipun sebelum Milagros ada ya beberapa produk-produk lain atau mungkin usaha-usaha lain, tapi ternyata belum. Dan sekarang setelah ketemu Milagros, inilah titiknya gitu di sini. Apakah sekarang Bapak Bro Dosen itu juga termasuk salah satu anggota ini? Saya yang jawab siapa, saya? Iya. Ya. Terus bagaimana cara merekrut seorang Bapak Bro Dosen kok sampai kepincut segala-galanya, padahal dulu Bapak Bro Dosen ini yang mengatur Kang Ulum ya. Sekarang Kang Ulum yang mengatur, kok kebalikan gitu. Itu rahasianya di mana? Nanti kalau bisa saya tak meniru. Iya, harus niru. Gimana ya? Mas Bro Dosen itu karena tahu sendiri, saya tidak pernah kuliah tapi sibuknya luar biasa. Cuman kalau saat-saat libur biasanya menjalani, Kang Ulum di mana? Yuk jalan kemana gitu. Jadi enaknya Milagros itu bisa dilakukan kapan saja sesuai mood atau apa itu, sesuai kemauan sendiri. Seperti saya kesini ini, beliau pesan 2 dus, nanti setelah siaran ada yang beli 2 dus. Tapi kalau tidak ketemu ya tidak tahu belanjanya di mana gitu. Dan itu kesempatan kita memang tidak harus 24 jam di Milagros, tidak harus. Jadi kalau orang yang punya modal besar terus sukses besar itu biasa. Tapi kalau modalnya recehan terus sukses itu biasanya luar biasa. Kalau modalnya besar kan gampang, beli Maret atau apa itu kan ditanam di sana miliaran atau ratusan juta, terus setiap bulan nggak usah nungguin tapi terima bonus. Itu biasa kalau modalnya. Kalau kita dari mana dulu Pak Dosen? Buat beli bensin pergi kuliah aja ngos-ngosan bahasanya. Podo rekosoni. Beliau tadi cerita puasa. Seorang penyiar dulu gajinya berapa sih? Nggak sampai 1 juta kayaknya ya. Iya. Terus kuliah bayarnya semesternya berapa? Kalau lah diwangi poso duit entek jadi itu kan ya. Tapi itu ya mungkin karena kita juga Muslim terus beragama lumayan rutin masalahnya ya. Di sana kita belajar agama segala macam. Itu Oke, itu sedikit cerita kok sampai Pak Bro Dosen ini bisa masuk di Milagros ya. Sekarang Pak dosennya sekarang saya tanya ya. Gimana cara merekrut Kang Ulum kok sampai Pak dosen ini tertarik masuk di Milagros? Terus sejak mulai kapan begitu bergabung di Milagros? Terus kemudian sepak terjangnya Pak Bro Dosen ini juga seperti apa di Milagros? Hanya sampingan untuk selingan atau memang benar-benar ditekuni begitu? Oke, gini, terus terang saja dari dulu memang saya ngefans sama Kang Ulum walaupun beliau seorang OB dari kejujuran dan lain-lain itu. Terus saya melihat perkembangan Kang Ulum itu memang lain daripada yang lain. Beberapa produk yang sudah beliau ikuti memang saya paling tertarik adalah Milagros. Kenapa? Saya pelajari dulu Milagros itu ada apanya sih, terus keuntungannya apa gitu. Sehingga saya memutuskan ikut karena memang kesibukan saya dalam dosen itu akhirnya
saya pilih alternatif untuk sampingan tapi menghasilkan. Iya, sampingan menghasilkan. Kita memang sama Kang Ulum tarik ulur gitu kan, ketemu pisah gitu kan. Nggak intens gitu ya. Nggak intens. Saya nggak mau intens. Istrinya cemburu. Tapi itu ya yang jadi nilai plusnya kalau Mbak Dinda itu tanya kenapa kok tertarik? Ya itu tadi karena ada pembelajaran di situ. Receh-receh nggak masalah, yang penting kumpul dan akhirnya bisa lah untuk beli permen gitu kan, tambah-tambah. Tapi tidak segencar Kang Ulum ya kalau begitu, karena ada kesibukan Kegiatan. lain, Iya. gitu. Ada kegiatan lain yaitu dosen itu tadi. Ya. Saya nggak tahu kalau besok-besok saya gencar dan melebihi sama beliau. Amin. Ayo, Nah, kalau begitu ayo iya. terus maju pantang mundur, Pantang lawan mundur. nih Kang Ulum. Ya, Oke. enaknya di Milagros itu ya kan, kalau pengen nyanyi itu kita temeni, kita modali. Iya. Iya. Yuk kejar saya gitu kalau bisa melebihi. Makanya nanti judulnya selanjutnya sukses itu mensukseskan. Apa Iya. sudah pernah kemarin? Belum. Belum. Sukses itu mensukseskan. Kenapa saya sukses? Saya membantu kesuksesan teman-teman yang ada di jalur saya. Kalau mereka kita sukseskan, maka kita kecipratan pahalanya. Oke. Kalau satu orang pahalanya mungkin 10%, tapi kalau kita punya 10 orang terus kita sukseskan, maka 10 kali 10% kali 10 orang. Iya, inilah tadi yang dinamakan sukses itu butuh partner itu ya di Sukses sini ya. itu. Suksesnya bareng-bareng gitu, nggak mungkin sukses sendiri. Kehebatan Milagros kan di situ ya. Iya. Kalau ada orang sukses kita ngajak, di sini juga sukses. Yang sini ngajak, ini sukses. Bahkan bisa melebihi Iya. begitu. Kalau memang misalnya seorang Pak Bro dosen ini Betul. mau menekuni begitu. Kalau hanya untuk sampingan juga mungkin dapatlah gitu Iya, untung, tetapi kan tidak Nggak seberapa. seberapa gitu. Tapi ini tadi sudah berjanji loh, katanya setelah ini siapa tahu gitu. Iya, iya. Siapa tahu. Ngomongin di media masa di Iya. anu ya. Iya, mumpung Siapa kita tahu. ini lagi Iya. Pak dosen mungkin lagi pembelajaran daring ya di rumah ya. Jadi kan mungkin banyak sekali waktu-waktu luangnya untuk menggencarkan yang namanya Milagros. Semoga diaminkan Mbak Dinda juga. Iya, amin. Iya, Karena beliau dari dulu saya lihat peningkatan dari komunikasi atau keilmuannya luar biasa. Benar. Cuman saya nggak begitu tega. Sering bawa sepeda motor itu belum bisa nyetir atau apa. Harapan saya nanti kalau sudah jalan Milagros, saya pengen beliau punya mobil hasil dari Milagros. Iya. Gitu. Tapi nek nyagerke dari dosen ya mungkin banyak. Tapi kan kebutuhan sehari-hari juga. Iya. Karena saya sendiri juga saksi hidup ini. Iya, Seorang Kang saksi Ulum, hidup. seorang Kang Bro dosen ini. Iya. Tahu Dulu rekasane. pakai VOS gitu ya. Udah, sekarang sudah ada peningkatan sedikit. Ini boleh nggak menyapa teman-teman Iya, mahasiswa ini silakan, kan silakan. teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi yang ada di Semarang ini sebagian nonton karena memang minta streaming radio ini untuk pembelajaran dan benar ya, termasuk itu tadi dosen kok belum punya apa-apa gitu kan. Mahasiswa saya banyak loh yang pakai mobil yang tajir-tajir gitu. Saya tidak takut untuk itu. Yang penting untuk pembelajaran, mari kita belajar bareng. Kalau kita mau profesional, mau jadi orang sukses dari diri kita sendiri, ya artinya apa, mandiri, itu lebih enak itu. Dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa juga akan lebih tertarik dengan media. Inilah media. Sudah gitu kan. disapa satu Iya. persatu mungkin. Satu persatu ya Nggak banyak mungkin. sekali ya, Nggak tidak kelihatan. mungkin gitu. Ya setidaknya Saya yang jamak di post gitu ya. yang di post di Yang Facebook. di post itu, oh ya kemarin yang saya post itu juga pembelajaran daring ya, jadi bukan memunculkan hanya wajahnya yang cantik atau bagaimana gitu, enggak, itu pembelajaran Tapi bareng. pada kenyataannya kan gitu. Iya, itu persepsi. Jadi alhamdulillah ya teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi itu cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Tidak Cuma yang seganteng ganteng itu jarang loh. yang dimunculkan. yang cantik ya. Paling satu minggu kan 7 hari ya. Eh, Paling yang 6 hari itu yang cantik-cantik, terus yang ke hari ke-7 itu oh berarti mengikuti ya. Ini namanya teori framing dalam media. bagaimanapun Bapak dosen ini kan guru besar saya. Guru Jadi kan- besar, guru kecil. Jadi kan tetap saya harus mengikuti. Ini semuanya pernah jadi guru ya. Mbak Dinda guru saya, Kang Ulum guru saya gitu Oh, kan. yang benar.
Enggak, tadi belum dijawab loh, Mas Bro dosen, tentang berapa tahun ikut gabung di Milagros. Ikut gabung di Milagros kurang lebih 2-3 tahun gitu 2-3 kan. tahun. Iya, 2 tahunan. Kira-kira sudah berapa besar itu keuntungan yang diraih oleh, karena ini kerjaan sampingan ya bagi Pak dosen ya. Meskipun tidak sebesar Kang Ulum, tapi saya juga pengen ngerti dong gitu loh. Oh, sebesar apa? Karena saya itu mensyukuri, jadi ya besar sekali. Nggak pernah ngitung. Nggak pernah gitu. Nggak pernah Iya, gitu. iya. Berarti cukup banyak dong kalau kalau nggak ditransfer dihitung. gitu kan. Oh ya Baru udah, tahu. baru tahu saya ambil. Kalau saya nggak kerja ya tidak. Dan transfer itu pasti ya, tidak Pasti. ada transfer tertukar gitu, nggak ada ya. Tidak Pasti ada. pasti Pasti. setelah kita dapat bonus langsung masuk begitu ya. Jumlahnya jelas, tidak ada yang itu keliru ke Dinda, keliru ke Enggak. siapa gitu, nggak ada ya. Karena nama Di di situ sudah KTP jelas. wajib sama dengan nama di rekening. Oke. Nah, sekarang yang saya tanyakan ya, kita manfaatkan aja untuk mungkin yang baru bergabung di Radio Erlisa di 94,7 FM untuk Anda. Di sini kita berada di talk show kaum Kang Ulum Menyapa. Sukses butuh partner ya. Dan ternyata setelah kita cross check itu memang benar, sukses memang butuh partner. Tidak mungkin kita sukses sendirian, nggak mungkin ya Kang Ulum ya. Dan inilah bukti-bukti nyata, saksi-saksi hidup di sini sudah berada bersama saya Dinda Kirana, ada Pak Mas Bro dosen, ada Kang Ulum. Ini tadi sudah menceritakan flashback ke belakang seperti apa dulu derita-derita waktu itu, dan sekarang sudah menjadi berbalik arah seperti 180 derajat. Rodanya sudah di atas, yang satu jadi dosen, yang satu jadi bos besar. Nah gitu, tepuk tangan dong Novi. Rodanya di atas nggak bisa gending. Gempale. Nah ini loh ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa memang sukses itu butuh partner. Dan sekarang partner-partner seperti apa sih yang boleh atau ada syarat-syarat tertentu begitu ya, yang mungkin direkrut oleh seorang Kang Ulum yang layak untuk masuk Milagros? Apakah semua orang bisa masuk Milagros, layak untuk sukses, atau orang-orang tertentu di bidikan Kang Ulum ini? Seperti apa Kang? Untuk join di Milagros, menurut saya semuanya bisa, yang penting sudah punya KTP. Kalau rekening bisa nyusul. Berarti usia 17 tahun ke atas Ya, gitu ya. pokoknya sudah Berarti punya. ini film dewasa Ya, ya. Khusus ya, Milagros. yang jadi agen memang harus yang sudah punya KTP. Tapi kalau yang konsumsi bebas, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, kakek nenek putih. Karena ini air alami, jadi tidak bertentangan dengan apapun, kecuali tidak punya duit. Syarat-syarat masuk sekarang mungkin ada yang belum mengerti gitu. Syarat masuk cuman beli minimal 1 dus saja, 350. 350. Terus store data KTP asli, terus nomor rekening bank terkenal 4 bank aja. Oh, 4 bank aja, terus berarti kita harus buka nomor rekening 4 bank. ya satu aja. Satu aja. Ya, Oh, satu berarti dari 4. nomor satu dari 4 bank Ya, yang terkenal begitu ya. Boleh ini, boleh ini, boleh ini Betul. gitu ya. Salah satu aja. Siap. Terus Terus email. email. Yang penting sekarang, terus nomor handphone yang bisa di SMS. Yes. Karena sebelum ditransfer ke rekening biasanya di SMS dulu. Kalau kita dapat reward, Ada pemberitahuan lewat SMS begitu ya. betul. Setelah di SMS sekitar 2 jam lagi baru ditransfer ke rekening. Karena kalau kita mau dapat reward ke luar negeri itu biasanya dapat SMS dulu, bukan lewat WA. Di SMS, selamat Pak, bulan ini nanti berangkat wisata kemana. Oh, ada seperti itu juga Iya. ya, wisata-wisata gitu ya. Itu syaratnya supaya bisa wisata kalau sudah nutup apa atau sudah syaratnya gitu loh. Apa? Sudah punya peringkat ketiga di sini. Peringkat. Oh, berarti Peringkat. untuk masuk di peringkat-peringkat itu syaratnya di mana sih? Syaratnya itu penjualan produk, tapi bukan kita, tapi Tim. tim ya. Organisasi kita kalau punya omset minimal 700 dus dalam 1 bulan itu kali 3 bulan maka kita dikasih tiket keluar. Oh, gitu. Pantesan ini Kang Iya. Ulum, saya juga sering lihat postingannya Ya, sedang di mana-mana ada gitu di kan. Iya. jos tah jos.
Baik, bicara soal tim sekarang ya. Tadi kan untuk Mas produsen ini kan juga saya belum ngerti ya cara-cara Mas produsen dalam mengambil atau memanfaatkan join di Milagros ini. Apakah sendirian? Karena ini kan sukses butuh partner ya, Mas produsen ya. Tim Mas produsen ini siapa aja sekarang? Cara-cara Mas produsen untuk mendapatkan tim, apakah mahasiswanya itu juga? Ya ini tidak lepas dari guru saya lagi ya Kang Ulum. Jadi saya partner sama guru saya itu pertama, dan saya menggunakan sistem dakwah jadi orang terdekat dulu gitu kan. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa justru belum saya sentuh, teman-teman dosen juga belum saya sentuh. Yang Semarang itu yang dulu Kendal hanya sedikit, jadi memang saya pure-nya ke orang-orang terdekat dulu. Mudah-mudahan setelah di shoot ini dan tahu ya, jadi teman-teman nanti banyak pada ikut ya, terutama teman-teman mahasiswa, dosen dan lain-lain gitu kan. Ini pembelajaran yang sangat keren. Jadi mau sukses ya tiru ilmunya Kang Ulum. Orang-orang terdekat itu kira-kira siapa sih? Orang-orang terdekat Saudara. Ya berarti orang yang tidak jauh dengan saya. Itu ya dengan Saudara, adik kakak. Yang benar. Sama teman-teman gitu kan, teman-teman dekat ya. Jadi siapa yang bisa kita gaet ya kita gaet selama kita bisa memprospek gitu. Jadi untuk peluangnya memang belum karena kesibukan itu tadi. Ya mudah-mudahan dengan menggunakan media bisa. Gitu. Jos ya Kang ya. Jos. Gini loh Kang, saya juga sendiri masih penasaran nih. Tadi Kang Ulum sempat pas kita ngobrol-ngobrol sebelum talkshow ya, sempat mengatakan bahwa ini nggak harus prospek gitu, ini nggak harus kemana-mana menemui orang begini. Kita prospek lewat online saja bisa, lewat siaran juga bisa, siaran seperti ini ya. Kita prospek lewat handphone saja bisa. Nah itu loh, seperti apa sih caranya begitu? konsepnya di Milagros itu kan gampang Mbak. Mbak Dinda biasa minum air mineral yang kemasan itu. Sudah dari dulu kira-kira habis berapa juta yang diminum kalau seandainya bayar. Bisa tahu? Ya nggak ngitung lah. Oh, iya. Ya, Sudah tak terhingga lah. Mungkin hampir sama dengan saya, mungkin minumnya air mineral yang kemasan itu sudah lama juga. Tapi kayaknya nggak pernah dibayar juga. Betul ya. Nah, uniknya di Milagros itu kalau kita sering konsumsi Milagros maka kita bayarannya semakin banyak. Itu konsepnya. Di Milagros pengen beli harga standar monggo, dengan harga murah bisa, atau bahkan gratis bisa. Kalau saya suka yang gratis. Iya, minuman ratu-ratu kayak gitu. Iya, Rasa tuku. Rasa tuku. Jadi saya sehari minum berapa dus pun gratis. Jadi badan sehat, tapi tidak lupa kantongnya agak gimana tadi ya, agak tebal harusnya. Jiwanya jadi tenang. Ya, dari raut muka yang tenang, berawal dari kantong yang tebal. Memang betul kok. Catet. Kita tuh kerasa panik karena kantongnya Iya, kering. iya. Mau kemana-mana nggak bisa. Gitu. Betul. Kita damai, banyak senyum, banyak tawa karena kantongnya terbalik. Dan ini supaya itu terjadi, caranya ya join masuk di Milagros Ya, gitu. betul. Apalagi mama ya. Mama. Iya, kemana-mana gampang tertarik. Ada model baju yang gimana? Oh itu pengen dibeli kan gitu ya. Iya. Kalau kita bisnis sendiri di Milagros mungkin kan tenang gitu. Kita ada deh tabungan untuk bikin itu. Iya, karena banyak di sosmed lelucon-lelucon itu banyak. Gimana? Banyak mama yang mungkin kedinginan atau agak demam atau apa. Itu dikasih obat nggak sembuh. Tapi ya kalau Dikompres. dikasih merah-merah itu kok langsung segera gitu. Wah, ini berarti sesuatu. Dan iya memang Mbak. Betul. Dulu saya sebelum punya uang yang cukup itu sering sakit, apalagi istri saya. Meriang gitu ya. Ya, merindukan kasih sayang. Tapi sekarang ya ada duit, butuh apa, insya Allah tercukupi. Alhamdulillah kok nggak pernah meriang sakit ya? ya. Paling ya kedinginan. Ya, kalau kedinginan Mbak Dinda kan tahu obatnya. Iya. sendiri. Oke deh. Iya, kita manfaatkan waktunya. Ini masih ada sekitar 8 menit ke depan. Nggak terasa ya? Iya. 1 jam kita ngobrol, tahu-tahu tinggal 8 menit. Iya.
Sekarang yang terakhir mungkin ya perlu saya tahu atau mungkin sahabat Erlisa pengen juga ngerti trik-triknya supaya kita di Milagros ini tidak semakin turun, supaya kita tetap semakin grafiknya naik begitu untuk mendapatkan keuntungan yang semakin naik begitu, tidak malah semakin ke drop gitu. Seperti apa harus? Satu kunci aja ya. Iya. Kalau banyak-banyak nggak kuat bawa kunci. Ya, satu kunci yang harus dilakukan kalau saya itu seperti kerja Mbak Dinda. Rutin aja, istiqomah bahasa. Kalau pengen meluangkan waktu satu harinya 1 atau 2 jam, ya udah setiap hari 1 atau 2 jam itu dilakukan aja. Seperti Mbak Dinda pergi ke Erlisa. Kalau jatahnya siaran, kalau nggak datang, kira-kira dapat bayaran enggak? Ya, kecuali manajer ya, saya enggak tahu ya, manajer mungkin berangkat nggak berangkat bayaran itu saya enggak. Tapi semua atau teman-teman yang kerja dimanapun, kok jatahnya kerja kok nggak masuk kerja, pasti berkurang atau dipotong gaji. Sama di Milagros tidak ada dipotong, cuman seandainya hari ini kerja dapatnya sekian, kok besok tidur atau enggak, ya jadi mungkin nggak ada pemasukan ya kalau asetnya belum besar. Tapi kalau asetnya sudah besar, insya Allah stabil atau malah naik. Tapi ya tidak harus dibiarkan enggak, karena kita butuh namanya pembinaan juga. Seperti restoran atau apapun, kalau mereka tidak pernah kita meeting, briefing juga mungkin kepada tamu kurang baik dan lain sebagainya, dan itu bisa menurunkan omset biru tadi. Oke. Yang paling terakhir ya sekarang ya Kang Ulum ya. Tadi kan cara masuknya adalah harus punya KTP. Terus kemudian minimal beli 1 dus ya. Beli 1 dus. Di dus itu sudah ada di dalam dus itu katanya kemarin kalau nggak salah talkshow yang kemarin sudah ada semacam kayak ID gitu ya. Tidak, seperti apa? Terpisah. Jadi kalau beli ID-nya terpisah, kartunya itu tidak di dalam kardus. Oh. Karena banyak orang-orang yang beli Milagros tidak mau jadi agen, itu banyak sekali. Dan kita kalau sudah jadi agen, mau orang beli diminum sendiri, dijual, kasarnya dibuang aja kita untung gitu. Yang penting sudah terbeli. Dan kartunya bisa kita ambil sendiri, karena kalau ngambil kartunya kemana itu? Itu setiap kita beli ke stokis itu dapat 1 dus dapat 1 kartu. Kalau orang awam di kampung-kampung itu, kalau kita tawari bisnis malah mereka tidak jadi beli, malah takut uang atau takut bisnisnya datang. Terkadang saya juga melihat ya ada beberapa tim Milagros melakukan prospek, melakukan seperti itu penjelasan tentang Milagros. Tujuannya untuk apa sih itu? Ya, kalau Mbak Dinda tanya, saya tanya balik. Kira-kira kalau Erlisa mencari iklan itu prospek ke sono. Berarti tetap Milagros butuh prospek dong. Butuh yang mau. Kalau tidak diminum sendiri. Oke. Berarti bisa diminum sendiri, konsumsi sendiri, atau bisa di prospek. Betul. Oke deh. Terserah. Terserah. Baik, sekarang yang terakhir, paling terakhir sekarang. Harapan harapan nanti Kang Seno, Pak dosen, Mas Bro dosen. Mas Bro dosen sekarang. Harapan untuk Milagros, untuk anggota Mas Bro dosen yang sudah masuk di Milagros, untuk kru Erlisa juga, untuk pendengar radio Erlisa, penonton di Facebooknya Erlisa, silahkan. Oke, harapan saya satu ya, mudah-mudahan terinspirasi Kang Ulum, pasti maju ya. Cuma itu. Iya. Itu simple. Karena di sini orang-orang top sahabat Erlisa seperti DJ-nya Mbak Dinda itu ya, yang dulu hanya penyiar biasa kalau kita ngomong penyiar ya. Sekarang jadi manajer guys gitu. Ya. Ini OB jadi bos guys gitu. Ini dulu juga penyiar biasa, sekarang jadi dosen guys. Bisa jadi, bikin guest ya guys. Kalau orang YouTuber memang ngomongnya guys itu ya. Simpulannya gini aja, sesama penderita jangan bertengkar. Sekarang sudah tidak menderita lagi. Pokoknya itu tadi Mbak Dinda, ini beliau itu inspiring ya. Jenengan sama ini itu
Kalau mau ditiru sama teman-teman, Saya mudah-mudahan belum. sukses Ini, itu. ini artisnya ini. Artis. Oke deh, Mas Bro dosen, Kang Seno. Sekarang Kang Ulum, harapannya untuk partner-partner bisnisnya, untuk Milagros, untuk pendengar Erlisa, untuk penonton di Facebooknya Erlisa, semuanya, untuk di YouTube-nya Kang Ulum sendiri, seperti apa? Yuk. Siap. Ya teman-teman, harapan saya memang yuk kita konsumsi Milagros. Kalau mereka paham, saya yakin mau. Masalah menjalankan itu terserah masing-masing. Jadi saya siap menemani siapa saja, tapi tidak memaksa. Karena banyak sekarang saya punya organisasi sekitar di atas 300.000 organisasi, dan itu tidak mungkin saya nemoni satu-satu, tidak mungkin. 1-2 orang yang mau ya yuk kita bareng-bareng. Tapi Organisasi di Milagros? Ya di Milagros 300.000 300.000 Grup lebih. WA. Ya. Lumayan. Untung saya nggak bisa di sini ya. Caranya sukses tuh kayak gitu loh. Iya, luar biasa. 300.000 grup 300 WA. grup ya. Ya, tapi kalau temennya cuma 2, kapan suksesnya kan gitu. Jadi, Satu grup apapun- rata-rata berapa anggota? Ya masing-masing sih ada yang 100, 200. Kalau ini saya di grup berapa ya? Grup 13 ya. 13. Jos 13 baru ya. sedikit orangnya, baru sedikit orangnya. Nanti ada Jos 12. Sudah ada. Ngeri men. Aduh, nggak bisa aku bayangin deh. Mungkin nanti aku jadi nggak bisa tidur kalau kayak gini. Digangguin suami, Mbak. Oke deh sahabat Erlisa, itu tadi ya talkshow kita di Kaum Kang Ulum Menyapa, dan tentunya dengan tema sukses butuh partner. Dan memang itu betul, kalau kita tidak ada partner tentunya kita sukses sendiri nggak akan mungkin ya Kang Ulum ya. Baik sahabat Erlisa, terima kasih karena ini waktunya sudah pukul 4 sore, sudah saatnya kita pamit. Dan tentunya untuk sahabat Erlisa mungkin ada kesalahan-kesalahan, mohon maaf kami bertiga. Dan terima kasih yang sudah stay di gelombangnya 94,7 FM dan yang sudah bergabung di Facebooknya Erlisa FM Jepara, sudah ngasih jempolnya, sudah ngasih like-nya, love-nya juga di Facebooknya Erlisa FM. Thank you banget untuk Anda ya. Saatnya kita pamit, tetap konsentrasi dan prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dadah. Oke. Jos. Baru saja Anda menyimak Kaum Kang Ulum Menyapa. Rahasia sukses dengan modal recehan hasil miliaran. Setiap Kamis jam 3 sore, minggu pertama dan minggu ketiga. Hanya di 94,7 Erlisa FM.